Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai HAM dan demokrasi dalam Islam. Sebelum memulai pembahasan, saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Indah Febrian dengan NIM 211810401010. 2. Nabila Wildani Afro dengan NIM 211810401020. 3. Naura Septa Aurelia dengan NIM 211810401003 dan 4. Maya Prahesti dengan NIM 211903103035. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia memiliki pengertian hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Lalu, bagaimana Islam memandang hak asasi manusia? Menurut Muhammad Halfullah Ahmad, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu amanah dan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Menurut Ibnu Rushdi, hak asasi manusia dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer yang dimiliki oleh setiap insan. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam Al-Quran dan ajaran Islam terdapat beberapa hak yang dibahas. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kelima, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Yang keenam, hak kebebasan untuk berserikat. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan keadilan. Dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam Islam. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Hukum demokrasi dalam Islam. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syuraya bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, kedua adalah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah takyir atau perubahan. Dalam kaidah ini, menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wan nur yahkumu bihan nabiyuna alladina aslamu lilladina hadu warrabaniyuna wal ahbaru bimastahfidum min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wa ahsyawni wa la tastaru bi ayati samana qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kontribusi umat Islam semakin jelas terlihat dengan adanya perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu juga kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia juga terlihat sebelum proklamasi kemerdekaan. Lalu apa sih kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia? Yang pertama, lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila awal mulanya merupakan hasil perubahan dari Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama. Rumusan Piagam Jakarta
disetujui oleh semua anggota dan kemudian menjadi bagian dari Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, walaupun 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihilangkan diganti dengan kalimat yang Maha Esa. Kelahiran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam, karena panitia yang menyusun Piagam Jakarta ada yang berasal dari kelompok nasionalis Islamis, yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus, dan Abi Kusno. Maka dari itu, lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa lepas dari kontribusi umat Islam. Yang kedua, lahirnya perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu contoh pasalnya yaitu pasal 3 ayat 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan jika telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam. Yang kedua, UU Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Keberadaan peradilan agama di Indonesia yang menetapkan wewenang absolut dari peradilan agama, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Ketiga, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pengelolaan zakat yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. UU ini merupakan wujud kontribusi hukum Islam. Yang keempat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan produk legislasi yang ruhnya bersumber dari ajaran syariat Islam. Wakaf merupakan sebuah ibadah sebagai perwujudan dari seseorang menyerahkan hartanya untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umum dan waktu yang tidak terbatas. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana untuk perubahan sosial dan pengendalian tingkah laku masyarakat. Karena hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Hukum bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jika melakukan pelanggaran, berakibat diambil tindakan hukum tertentu. Betapa rindu hatiku